Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi resep bagaimana cara saya membuat cemilan yang sederhana ini. Cemilan ini adalah cemilan waktu masih kecil saya yang sering dibuat oleh mama saya. Kalau setiap kali saya makan cemilan ini terasa banget teringat di zaman-zaman waktu kecil dulu ya. Proses pembuatannya ini sangat mudah sekali karena bahan-bahannya juga cuma dikit yang kita gunakan ya. Jadi kalau kalian penasaran dengan resep kali ini, jangan lupa disimak terus videonya sampai habis ya. Di sini saya menggunakan 320 gram ubi jalar. Ini saya timbang berserta dengan kulitnya ya. Kemudian kita cuci sebentar, lalu kita kupas kulitnya. Setelah sudah kita kupas kulitnya, ini saya timbang tadi beratnya menjadi 270 gram. Kemudian ini saya bakalan potong menjadi beberapa bagian agar lebih cepat waktu proses kukusnya. Setelah sudah dipotong, ini siap untuk kita kukus. Saya kukus lebih kurang 15 menitan, pokoknya hingga dia menjadi lembut. Setelah sudah lembut seperti ini, kita matikan kompornya, lalu kita sisihkan terlebih dahulu dulu. Di wadah lain kita sediakan 100 gram tepung terigu protein tinggi. Kemudian itu kita sisihkan dulu, lalu kita lanjut untuk menghaluskan 270 gram ubi jalar yang kita kukus tadi. Ini kita haluskan menggunakan garpu saja hingga dia teksturnya menjadi lembut dan halus seperti ini. Kemudian kita tuangkan tepung terigunya. Di sini saya hanya menggunakan 80 gram tepung terigunya saja, karena 20 gram lagi saya sisakan untuk nanti waktu kita membulatkan adonan ini ya. Karena ini masih panas, jadi saya menggunakan sumpit seperti ini. Kalau kalian mau pakai spatula juga bisa. Setelah sudah dirasa dia agak sedikit menjadi hangat, kita ulen sedikit pakai tangan. Ini tidak perlu diulen seperti roti ya, cukup kita campuri hingga dia itu tercampur dengan baik, hingga dia itu tidak lengket ya. Kalau misalnya menurut kalian masih lengket, kalian tambahkan sedikit lagi tepung terigunya. Tapi di sini saya lihat karena sudah cukup, saya tidak menambahkan tepung terigu lagi. Setelah itu ini siap kita bulat-bulatkan. Untuk ukurannya disesuaikan saja. Kalau memang kalian pengen ukurannya sama, itu sebaiknya ditimbang. Tapi karena ini untuk makan sendiri, jadi saya tidak timbang lagi. Saya sesuai dengan perkiraan saya saja. Kita selesaikan step ini hingga selesai. Setelah sudah kita bulat-bulatkan seperti ini, kemudian kita pipihkan. Jangan terlalu tipis ya, karena ini tidak akan kembang ya teman-teman. Ini tidak menggunakan ragi, jadi dia tidak akan mengembang lagi. Jadi sebaiknya jangan terlalu tipis. Di agak-agak aja bentuknya, supaya nanti dia nggak menjadi garing. Kita selesaikan semuanya. Untuk di tengahnya saya tusuk saya menggunakan sumpit seperti ini. Kemudian kita bulatkan, maksudnya kita lubangkan menggunakan jari kita. Kalau kalian mau langsung menggunakan jari, oke. Cuma saya tadi buat lubang di tengahnya dulu supaya lebih mempermudah untuk membuat lubangnya. Kemudian ini kita lubangkan semuanya. Bisa dilihat ini masih ada sisa tepungnya ya, jadi saya tidak menggunakan semuanya. Saya hanya menggunakan kurang lebih 80 gram aja, lebih sedikit untuk adonan waktu kita bulatinnya itu. Kemudian kita panaskan minyak. Setelah kalau misalnya kita masukkan sumpit kayu seperti ini ada buihnya, itu berarti dia sudah panas, siap untuk kita masukkan adonannya dan siap untuk kita goreng.
Kita goreng hingga semuanya matang. Menggunakan api yang sedang saja, tidak perlu terlalu besar karena takutnya dia gampang gosong ya. Setelah sudah matang, ini siap untuk kita angkat. Kemudian ini akan kita sisihkan hingga dia menjadi dingin ya. Kemudian kita lanjut untuk buat balurannya. Di sini saya menggunakan 50 ml air minum dicampur dengan 50 gram gula pasir yang berwarna putih. Ini kita masak hingga dia mengental, hingga kadar airnya berkurang. Jangan terlalu lama juga, takutnya dia jadinya keras gitu. Ini bisa dilihat teksturnya, pokoknya hingga dia sedikit mengental saja sudah bisa kita tuangkan kuenya. Setelah itu, ini kita langsung masukkan saja kuenya. Kita aduk-aduk, lalu kita matikan kompornya. Nanti kita tetap mengaduk hingga gulanya menjadi keras ya. Setelah sudah, siap kita hidangkan. Untuk satu resep ini bisa menghasilkan lebih kurang 11 pieces. Ini ukurannya mini. Kalau misalnya kalian pengen buat ukuran lebih besar, itu tergantung sesuai dengan selera kalian. Karena saya hari ini lagi pengen buat yang imut-imut gitu, jadi saya buatnya versi yang mininya saja. Cemilan satu ini juga bisa jadi ide jualan kita ataupun isian snack box kita ya. Tinggal kita masukkan ke mika, plastik mika seperti ini, kemudian siap untuk kita packing. Ini kita coba, dari segi rasa ini benar-benar enak banget, dijamin kita akan teringat masa kecil kita lagi. Jadi kalau misalnya kalian penasaran dengan resep kali ini, jangan lupa dicoba ya. Sampai di sini dulu video kita kali ini, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.